Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang eh, pasal yang menerangkan tentang zakat fitrah. Ya, jadi kita kalau mau zakat fitrah nanti, kita bisa mengambil patokan dari kitab Fathul Qorib. Nah, bagaimana sih kita berzakat fitrah? Nanti juga kita akan bahas nanti pasal yang membahas tentang 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Itu nanti kita bedakan videonya. Faslun, adapun pasal watajibu yang mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, wa yuqalulaha, yang disebut laha bagi zakat fitrah tersebut, ay zakat laha bagi zakat fitrah tersebut, zakatul fitrati, bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Ya, jadi zakatul fitri itu bisa disebut juga dengan zakatul fitrah. Nah, ayil khilqati, atau yang dimaksud dengan zakat fitrah di sini adalah zakat tentang kejadian manusia. Bisalah sati asyain, yang mana kewajiban mengeluarkan zakat itu disertai dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu Islam. Fala fitrata, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ala kafirin asliyin, kepada orang yang kafir secara aslinya. Illa, kecuali firokikihi, kepada hamba sahaya orang kafir tersebut. Ya, kalau orang kafir tersebut mempunyai hamba sahaya yang mana dia mau berzakat fitrah, itu tidak ada masalah. Contoh Bilal bin Rabah seperti itu. Misalkan contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan adalah budak. Nah, tuannya itu adalah orang kafir asli. Nah, kalau Bilal bin Rabah mau berzakat fitrah, itu boleh. Wa qaribihi, dan kerabatnya al-muslimin, yang sama beragama Islam. Nah, misalkan gini, kakaknya, saudaranya ini kafir, kayak gitu kan, dia nggak boleh nggak wajib zakat fitrah kayak gitu. Tapi dia punya saudara atau anak yang muslim. Nah, itu dia kalau mau berzakat fitrah itu dia wajib zakat fitrah. Contoh Iyas bin Abi Robi, kemudian siapa lagi? Iyas bin Abi Robi sama Salamah bin Hisham, misalnya seperti itu. Kakaknya, saudaranya Amr bin Hisham ini kan musuh Rasulullah ini, Abu Lahab. Tapi ya saudaranya yang sudah muslim ini wajib menunaikan zakat fitrah. Seperti itu maksudnya. Wabi guru bisyamsi, yang kedua adalah kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari terbenamnya matahari, min akhiri yaumin,
dari akhir hari yang terakhir min syahri Ramadan. Nah, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi ketika matahari sudah tergelincir nih, sudah terbenam, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu. Wahina izin, dan ketika itu fatuh roju wajib mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrahnya tadi, amman mata, bagi orang yang meninggal, ba'dal gurub, setelah terbenamnya matahari tersebut, duna bukan man wulida ba'dahu, bukan kepada orang yang telah lahir setelah matahari tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang meninggal setelah matahari terbit tersebut. Nah, tanpa mengeluarkan zakat fitrah pada anak yang baru lahir setelah terbitnya matahari, ya seperti itulah maksudnya. Wujubil fadli, adanya kelebihan. Yang ketiga syaratnya adalah adanya kelebihan. Wahwa yusaru saksi, yang mana seseorang tersebut mampu bima yafdulu, dengan sesuatu yabdulu, yang mana dia mempunyai kelebihan tersebut, an qutihi, dari makanan-makanan pokok, waquti iyalihi, dan makanan-makanan pokok anggota keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari itu, ai yaumul id, atau pada hari rayanya, wa kadza lailatuha aidon, begitu juga sehari semalam, kayak gitulah, ya kan. Jadi kalau kita mau zakat fitrah, pastikan kita mempunyai kelebihan, baik untuk diri kita sendiri dan keluarga. Jadi tidak ada masalah. Misalkan itu pas-pasan, ya kan, esok kita besoknya sudah tidak ada makanan, maka kita tidak boleh tidak wajib mengeluarkan zakat, atau tidak boleh mengeluarkan zakat ini yang mesti ada kelebihannya, kayak gitu. Anggaplah di sisa dari zakat fitrah ini tadi, sudah kita zakat fitrah, masih ada sisa 2 karung, 1 karung cukup lah masih, kayak gitu. Itu baru boleh seseorang tersebut mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu syaratnya. Wa yuzaki, dan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, asyakhsun, seseorang tersebut, an nafsihi, atas dirinya, wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan juga dari orang-orang yang masih berada yang menjadi tanggung jawab nafaqatuhu, nafkahnya tersebut, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Misalkan contoh, saya punya istri, anak, pembantu, dan lain sebagainya. Nah, maka saya wajib zakat fitrah dari orang-orang yang saya tanggung. Seperti itu. Fala yalzamul muslima, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang muslim, fitratu abdin wa qaribin, membayar fitrah hamba sahayanya, itu tidak wajib. Wa qaribin, dan kerabatnya. Wa zaujati kufarin, dan istri yang kafir. Wa in wajabat nafaqatuhu, meskipun dia wajib menafkahkannya. Jadi di sini juga ada pengecualian, ya. Di sini tidak wajib membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah kepada budaknya. Kemudian kerabat-kerabatnya juga itu tidak wajib. Atau juga di sini wa zaujatu kufarin, istri yang kafir, ya.
itu juga tidak wajib dizakati zakat fitrahnya. Nah, meskipun dia wajib menafkahinya. Itu maksud daripada apa namanya? Tazamu nafaqatuhu minal muslimin. Jadi seperti itu. Jadi semuanya dari keluarga kita itu bisa kita keluarkan zakat fitrah, kita yang nanggung semuanya. Tapi itu apakah wajib apa tidak? Nah, itu kalau misalkan kerabat yang misalkan om apa segala macam itu tidak wajib. Itu. Fa iza wajabatil fitratu ala syakhsin, jika wajib mengeluarkan fitrah atas seseorang, fayuhraju maka fayuhriju maka hendaklah seseorang tersebut mengeluarkan sebanyak so'an, satu so' min kuti baladihi, dari makanan pokok kampungnya, ya, dari makanan pokok kampungnya yang ada di desanya, kayak gitu. Kalau misalkan di Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah beras, maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya adalah beras. Kalau misalkan di Arab Saudi, misalkan makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, maka zakat fitrahnya adalah kurma dan gandum. Nah, begitu juga misal di Papua, misal seperti itu kan. Kalau di Indonesia ada lagi nih, misalkan Papua makanan pokoknya adalah sagu, maka yang dikeluarkan adalah sagu, seperti itu. Jadi zakat fitrah itu satu dari makanan pokok desanya, ya, seperti itu. Ingkana baladian, jika terdapat jika memang seseorang tersebut berada di suatu negeri, ya, ingkana baladian, jika seseorang tersebut berada di suatu negeri. Fa ingkana fi baladin, fa ingkana fil baladi, jika seseorang tersebut berada di suatu daerah, di suatu kota atau di suatu perkampungan begitu. Akwatun, terdapat berbagai macam makanan pokok, wala ba'duha, sedangkan yang berlaku, makanan pokok yang berlaku itu sebagiannya saja, wajabal ikhraju minhu, maka dia wajib mengeluarkan sebagian dari makanan pokok itu saja. Misalkan ada gandum, kurma, ya kan, ada beras, itu ada berbagai macam makanan pokok, tapi setengahnya saja yang dijadikan patokan untuk makanan pokoknya, maka yang harus dikeluarkan itu setengahnya saja, seperti itu. Kayak misal contoh di Madura itu makanan pokoknya ada dua tuh, beras sama jagung dicampur, kayak gitu. Nah, bisa setengah dari itu, misalkan setengah sok beras, gitu. Itu bisa. Atau ya biasa kalau sesusah-susah orang Madura misalkan, dia kalau zakat fitrah yang saya lihat itu mesti dia keluarkan full beras. Walau kana syakhsu fi badiatin, kalau misalkan seseorang tersebut berada di pegunungan, lakuta, yang mana di pegunungan tersebut tidak terdapat makanan pokok, fiha, di pegunungan tersebut, ahroja min aqrobi biladi, maka yang mesti dikeluarkan zakat fitrahnya adalah makanan pokok yang paling dekat dengan pegunungan tersebut. Jadi kita hidup di pegunungan nih. Di pegunungan itu kita tidak mempunyai makanan pokok yang standarnya di pegunungan, di pemukiman tersebut. Nah, maka kita ngambil zakat fitrah di kampung mana nih tetangga
yang mempunyai makanan pokoknya. Kalau di kampung tetangga itu makanan pokoknya adalah beras, ya kita ambil zakat fitrahnya adalah beras, 1 sok beras. Kalau misalkan makanan pokok di desa tetangga kita kurma atau gandum, maka 1 sok kurma atau gandum. Waman wamal lam yusir bisoin bal biba'diha lazima zalikal ba'du. Kalau misalkan seseorang tersebut tidak mampu bisoin 1 sok bal biba'dihi, akan tetapi setengah soknya saja dia mampunya, lazima zalikal ba'du, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan setengah sok dari zakat fitrahnya. Seperti itu ya. Wa qadruhu ay sa'in khamsu artalin wa sulusi bil iraqi wa sabaqa bayanu ritlil iraqi fi nisabir zar'i. Wa qadruhu, ya, ukuran 1 sok itu ay sa'i, ya, ukuran 1 sok itu adalah khamsu artalin, yaitu 5 khamsu artalin wasulusun bil iraqi. Jadi 5,1 atau 5,3 kati menurut negeri Baghdad, Irak ya. Wasabaqa bayanu ritlil iraqi, dan sudah dijelaskan pembahasannya tentang ritel Irak fi nisabiz zar'i. Nah, pada bab nisab zuro, ya, makanan ini makanan-makanan pokok yang zakat yang kemarin itu. Jadi 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram, yang mana 2,5 kilogram ini adalah mayoritas patokan mayoritas yang ada di Indonesia, itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi 2,5 kilogram itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan pandangan mazhab Hanafi, di situ menggunakan uang rupiah, maka pastikan teman-teman mengeluarkan uang itu sebanding dengan 3,8 kilogram. Itu kilogram beras ya. Jadi kalau misalkan 2,5 kilogram beras itu, kalau misalkan teman-teman zakat fitrahnya dengan beras. Tapi kalau dengan uang, takarannya mesti 3,8 kilogram. Itu. Jadi dia agak lebih banyak. Itu menurut pandangan Imam Hanafi. Itu untuk Kalimantan Timur, Samarinda seperti itu dia buat aturannya kayak gitu. Kalau misal beras 2,5, tapi kalau misalkan uang itu 3,8 kilogram beras. Dan juga kalau kita zakat fitrah itu zakat apapun ya, zakat, kemudian apalagi sedekah dan lain sebagainya, itu pastikan ada kita menyetornya ke badan amil terdekat kayak gitu. Nanti juga kita akan bahas kepada siapa saja sih yang mesti harus kita kasihkan seperti itu. Ada fakir miskin, kemudian amil, kemudian mu'alaf, budak, dan juga gharib, orang yang mempunyai hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan lain sebagainya. Itu yang mesti wajib dizakati. Itu kalau misalkan zakat fitrah itu ya di badan amil begitu kan. Jadi ya, dan juga ini jujur saja untuk pembahasan masalah zakat yang kemarin sudah kita bahas dan sedekah itu, kalau misalkan teman-teman berharap pahala apa segala macam itu kita upayakan mengambil daripada Al-Qur'an dan hadis.
gitu kan, dan kepada orang yang tepat. Ya kalau misalkan mau mengeluarkan zakat kepada saya itu nggak efektif. Kalau bisa itu kepada amil-amil terdekat kayak gitu. Jangan sampai bersedekah ke saya. Nggak perlu itu. Dan juga untuk ganjarannya, pahalanya apa segala macam itu Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaif liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu saja yang saya sampaikan. Itu bahkan Allah akan mengganti berlipat-lipat ganda ganjarannya. Untuk misalkan teman-teman ada yang bersodakoh atau yang berzakat misalkan 10 juta kemudian dapat nanti diganti 1 miliar 2 miliar dan lain sebagainya, saya belum menemukan itu di hadis-hadis. Saya tidak berani ngomong itu karena itu bukan ranah saya, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang berzakat tahu-tahu usahanya gulung tikar, mungkin ya kan, mungkin. Atau juga ada orang yang berzakat tahu-tahu dia usahanya lancar. Itu urusan masing-masing, itu Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan, bukan saya. Jadi ya saya cuman hanya menjelaskan kalau masalah pahala-pahala itu apa yang ada di Quran dan hadis. Kalau misal zakat misal bersedekah 10 juta, 20 juta dapat mobil, kemudian apa namanya bersedekah Pajero dapatnya BMW dan lain sebagainya, wallahu alam, saya nggak tahu itu. Saya belum pernah dapat dalilnya seperti apa. Itu kan kalau misalkan itu berbicara masalah pahala, ganjaran dan lain sebagainya yang mana itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, maka yang disampaikan itu harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kalau Allah tidak sebut, jangan disebut kayak gitu. Contoh misalkan seperti ini. Deddy Corbuzier itu orangnya kaya ya. Dia suka berbagi. Kan dia suka berbagi. Dia sudah kasih uang orang 250 juta, kemudian dia kasih dokter itu juga selain uang cash 250 juta kalau tidak salah, sama mobil juga kepada dokter Gunawan. Igun juga dapat 250 juta kalau nggak salah juga. Kemudian almarhum Laura juga dia kasih 250 juta juga. Nah, itu Dedi berbagi seperti itu. Dia apa yang dia punya. Tapi kalau misalkan kita ngomong seperti ini, setiap orang yang datang ke podcast Dedi dapat uang 5 juta. Nah, itu beda lagi. Kalau yang Dedi berbagi apa segala macam itu saya percaya. Tapi kalau misalkan kita datang ke podcast Dedi Corbuzier, setiap kita datang ke podcast Dedi Corbuzier itu dapat uang 5 juta. Nah, itu saya tidak percaya karena Dedi tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Kalau misalkan kita mau percaya, kita harus tahu kamu pernah ngomong seperti itu apa enggak. Itu. Nah, begitu juga dengan ini tadi masalah zakat, sodakoh atau zakat fitrah itu. Kalau misalkan orang sodakoh Pajero misalkan dapatnya BMW dan lain sebagainya, Allah tidak pernah sebut. Gitu. Ya walaupun ya itu tadi, kalau toh pun ada orang yang ragu benar nggak sih dapat misalkan Pajero sodakoh Pajero dapatnya BMW apa segala macam terus dikatakan kafir, enggak. Jangan seperti itu juga karena bukan masalah dia nggak percaya dengan janji-janji Allah, enggak. Cuman yang orang biasanya nggak percaya ini, kita bersedekah Pajero dapatnya BMW ini gimana ini? Apa benar apa enggak? Itu yang jadi masalah. Nah, itu yang kemarin sempat viral gitu kan. Saya sih kalau itu ya sebatas itu saja. Sebatas apa yang ada di Al-Quran dan hadis, tidak berani saya lebih daripada itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli wastaghfiruh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.